Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang K3 dalam industri baju. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Nama saya Alwan Alawi, nomor absen 3. Yang kedua, Verji Fata Ferdiansyah, absen 9. Yang ketiga, Rambi Murageng Pangestu, absen 21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. K3 adalah upaya agar pekerjaan selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta hasil produksinya. Sedangkan pengertian dari kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk menjaga kesehatan para pekerja dan mencegah pencemaran lingkungan di tempat kerjanya. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja K3. Upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang yang berada di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi digital secara aman dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Verji. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip K3 secara umum. Yang pertama, bekerja sesuai prosedur atau langkah kerja yang sudah diterapkan di lingkungan kerja tersebut. Yang kedua, menggunakan alat yang tepat sesuai fungsinya. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan tugas atau kewajibannya. Nomor 4, tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas harus segera melapor agar ada antisipasi jika timbul suatu masalah. Yang kelima, setiap pekerja atau praktikan harus memahami situasi laboratorium atau bengkel kerja yang ada kaitannya untuk tindakan penyelamatan jika terjadi suatu kecelakaan kerja. Yang keenam, setiap pekerja atau praktikan wajib mengenakan pakaian kerja dan alat-alat pelindung diri pada waktu melakukan praktikum seperti baju kerja, kacamata, sarung tangan, dan alas kaki. Yang ketujuh, jika terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya, ganjil atau aneh, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, baik atasan maupun kepolisian. Selanjutnya tentang prinsip K3 secara khusus. Yang pertama, penyediaan berbagai alat atau bahan untuk penyelamatan dan perlindungan diri serta kotak P3K yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Yang kedua, tidak mengunci pintu pada saat bengkel kerja digunakan atau sebaliknya. Yang ketiga, menyimpan bahan yang beracun dan berbahaya atau mudah terbakar di tempat yang khusus. Yang keempat, mengadakan latihan kebakaran secara periodik. Yang kelima, melengkapi dengan saklar pusat untuk arus listrik. Dan yang terakhir, nomor 6, melakukan checking pembersihan alat di bengkel kerja secara rutin atau berkala. Di sini saya akan menerangkan macam-macam alat pelindung diri untuk bekerja di industri busana dan penerapan K3 dalam praktek menjahit. Macam-macam alat pelindung diri untuk bekerja di industri busana. Yang pertama masker, yang kedua bidal, yang ketiga pelindung badan atau celemek dan penutup rambut, yang keempat penutup sepatu sekali pakai, yang kelima kacamata, yang keenam sarung tangan sekali pakai. Penerapan K3 dalam praktek menjahit. Sikap tenang dan serius, tidak terburu-buru dalam bekerja. Menjaga lingkungan kerja menjadi selalu bersih dan rapi. Tempat kerja tidak licin baik oleh air ataupun minyak. Ruang cukup cahaya dan ventilasi. Memakai pakaian kerja atau celemek sebelum menjahit. Memakai alas kaki saat menjahit. Mengikat rambut yang panjang dan tidak dibiarkan terurai. Pemakaian masker hidung, peredam suara, atau alat pelindung lain yang sesuai. Saat bekerja, tangan selalu bersih. Posisikan duduk tegak saat menjahit.
Memastikan aliran listrik atau kabel aman. Tidak menyentuh kabel listrik dalam keadaan tangan basah. Tidak meletakkan makanan atau minuman yang dapat mengganggu atau mengotori meja mesin jahit. Menggunakan bantalan jarum saat bekerja dan tidak menyimpan atau menggigit jarum di mulut karena kemungkinan akan tertelan ke dalam mulut. Memotong benang dengan gunting, tidak memakai gigi. Menyimpan dan mengembalikan alat dan bahan untuk menjahit ke tempatnya. Membersihkan dan merapikan tempat kerja selesai bekerja atau menjahit.